Salam kudus saudara-saudaraku terkasih jemaat Allah yang kini berada di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan khotbah pada minggu hari ini. Diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kemudian 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengundang jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur terima kasih Bapa. Kami boleh diberi kesempatan untuk datang pada Bapa dalam doa, memohon bimbingan, petunjuk, dan kami mohon Roh Kudus mengajarkan kami untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman dalam kehidupan kami hari ke hari. Teristimewa Bapa, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami jemaat-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang pertama yang akan kita dengarkan dari dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagian firman Tuhan yang kedua dari dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan bagian ketiga yang kita akan bacakan dari dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang kudus, jemaat Allah yang dikasihi, di dalam kitab Roma 12 ayat 1 yang telah kita dengarkan, Paulus dengan kerendahan hati menasihati jemaat di Roma. Tentu jemaat Roma adalah jemaat orang-orang kudus, supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tentu saja Paulus meminta jemaat Roma dengan alasan, karena sebagaimana Kristus telah mengorbankan, mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib, tentu saja orang-orang kudus, orang-orang yang telah menerima pengorbanan kasih karunia Allah lewat pengorbanan Yesus itu pun harus mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Tubuh yang hidup itu untuk Tuhan, oleh sebab Allah berkenan kepada tubuh yang hidup. Karena tubuh yang hidup itu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan tubuh yang hidup itu adalah kudus. Dan tubuh yang kudus itulah yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Saudara-saudara yang kudus, tentu saja Paulus menghendaki juga kepada kita hari ini, bahwa kita pun juga harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah kita harus hidup menuruti keinginan roh. Kita harus menuruti keinginan dan kehendak firman Tuhan. Kita harus menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu tidak berat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 mengatakan, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Allah mau supaya kita hidup melakukan perintah-perintah Allah. Sebagaimana di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-25 sampai 32. Di sana ada nasihat petunjuk bagaimana kita melakukan kehendak Allah itu.
bagaimana tubuh ini kita persembahkan. Tentu yang dimaksudkan adalah dalam bentuk praktek kehidupan nyata. Kita adalah orang-orang kudus, mempersembahkan tubuh yang hidup, artinya kita tidak boleh berdusta. Karena mulut adalah bagian daripada tubuh. Kemudian juga jangan kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita mendukakan hati Tuhan atau mendukakan Roh Kudus ada dalam hati. Hati adalah bagian dari tubuh. Itu juga kita mendukakan hati Tuhan. Kata-kata kita juga harus penuh kasih, jangan hambar. Karena kata-kata itu lahir dari perbendaharaan yang baik. Dan apabila kata-kata kita yang kotor berarti keluar dari perbendaharaan yang tidak baik. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kita adalah orang kudus. Sebagaimana Kolose 4 ayat 6 mengatakan, kata-kata kita harus penuh kasih, jangan hambar. Supaya kita dapat memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang minta pertanggungjawaban dari kita. Artinya bahwa kita orang kudus, tubuh yang Tuhan minta itu dengan maksud seluruh anggota tubuh kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, dalam nasihatnya Paulus kepada Timotius, dikatakan bahwa latihan badani memang terbatas guna. Tetapi latihan ibadah sangat berguna dalam segala hal. Baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oleh karena itu, kita selaku jemaat, selaku orang-orang kudus, kita harus terus-menerus melatih diri untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25, firman Allah kepada umat Israel melalui Musa, dikatakan bahwa mereka harus beribadah. Karena dengan beribadah itu Allah memberkati roti makanan, memberkati air minuman, bahkan menjauhkan sakit penyakit. Janji Allah kepada umat Israel, bangsa pilihan. Juga janji-janji itu mengalir sampai kepada kita. Oleh sebab itu apabila kita juga menuruti, melatih diri untuk terus-menerus beribadah, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup berkenan pada Allah, maka janji-janji lahirnya kepada Israel dan juga janji itu juga akan diberikan kepada kita manakala kita hidup beribadah kepada Dia. Kita harus yakin bahwa Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepati. Bilangan 23 ayat 19. Janji Allah adalah ya dan amin. Dia berjanji kepada bangsa Israel, apabila mereka rajin dan giat beribadah, maka mereka akan menerima janji-janji dengan berlimpah-limpah berkat. Makanan dan minuman mereka diberkati, penyakit dijauhkan dari mereka. Demikian pula saudara dan saya jemaat Allah GIKI Bekasi secara khusus. Kita pun akan diberkati Tuhan jika kita dalam hidup ini terus-menerus melatih diri untuk beribadah. Selain selama hidup di bumi ini kita menikmati sukacita, damai, sejahtera, menikmati berkat-berkat lahiriah dari Tuhan, dan juga kita menikmati berkat-berkat rohani. Dan semuanya itu adalah merupakan investasi untuk nanti. Manakala ketika kita diangkat, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Karena kita selama hidup ini melatih diri beribadah, hidup di dalam beribadah, melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh upah di sorga. Dan tentu saja ketika kita diangkat, kita menghadap kursi pengadilan Kristus dengan tidak bercacat celah, tetapi dengan penuh sukacita, maka kita menikmati kemuliaan. Mungkin saja kita memperoleh mahkota di sana. Dan itu kebanggaan yang tidak dapat ternilai, luar biasa. Kita menikmati luar biasa sukacita, kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Oleh karena itu saudara-saudara yang kudus, selama kita hidup di dunia ini, terus-menerus kita melatih diri. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Tapi marilah kita saling menasihati. Kita saling giat, ya, menasihati, mendorong di dalam kebaikan, teristimewa menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita giat
kita giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara-saudara yang kudus, sebagaimana orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, perintah Tuhan bahwa mereka harus keluar dan beribadah di gunung ini. Begitu pula kita, ketika kita diselamatkan dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa, kita juga diberi petunjuk untuk beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu, bangsa Israel pada waktu malam sebelum mereka dibawa keluar, ada petunjuk bahwa mereka harus menempatkan darah di ambang pintu atas, di rumah semua orang Israel. Dan pada waktu malam Allah melawat seluruh Mesir, dan rumah yang tidak ada darah, semua yang sulung dibinasakan, baik hewan, baik manusia. Tetapi rumah-rumah orang Israel terlewati, mereka diselamatkan. Artinya pada waktu itu, pada saatnya mereka harus berada dalam rumah. Pada waktunya mereka tentu harus beribadah di rumah masing-masing. Mereka harus mengunci pintu dan berdiam diri. Tentu dengan maksud supaya mereka mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka juga membangun hubungan sesama anggota keluarga dengan harus beribadah dan di dalam rumah masing-masing. Begitu pula saudara dan saya. Ketika kita dipanggil keluar, kita diminta untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, di mana tempat kita beribadah? Berdasarkan firman Tuhan, tempat ibadah yang ditentukan Tuhan itu adalah di rumah. Itulah sebabnya berdasarkan Roma pasal 16 ayat yang kelima, jemaat di rumahmu. Kolose 4 ayat 15, jemaat di rumahmu. Filemon 2, jemaat di rumahmu. Artinya bahwa tempat ibadah yang ditentukan Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah itu berada di rumah. Bukan berada di gedung-gedung yang mewah. Bukan berada di gedung-gedung pencakar langit. Bukan berada di ruangan-ruangan gedung yang ber-AC yang mewah dan megah. Tidak. Tapi tempat yang Allah tentukan untuk kita beribadah itu ada di rumah. Selama ini kita bisa berkeliaran, bisa beribadah di mana saja. Tapi pada waktunya, saat ini, kita semua diberi perintah untuk beribadah di dalam rumah. Tentu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya ialah pertama, supaya kita makin giat beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Dan juga kita saling membangun hubungan komunikasi di antara sama keluarga. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa semua ini adalah merupakan strategi Allah untuk dengan maksud supaya kita beribadah kepada Allah, karena waktu kedatangan Tuhan menjemput kita sudah sangat-sangat dekat. Tentu ada landasan Alkitabiah. Kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana saat Tuhan Yesus ketika berangkat dari Galilea menuju ke Yerusalem, selama itu dia berpelayanan sambilan di sekitar Galilea. Tetapi pada waktunya dia harus kembali ke Yerusalem. Yerusalem adalah rumahnya. Yerusalem adalah tempat di mana rumah ibadah itu berada. Berarti dia harus datang ke Yerusalem untuk beribadah di Yerusalem. Demikian juga para rasul. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus meminta mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun. Mereka akan diberi kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, mereka harus tetap berada di Yerusalem. Yerusalem adalah rumah, tempat di mana mereka harus beribadah di sana. Kemudian yang ketiga, Rasul Paulus. Paulus pun demikian. Setelah menjalani tugas pelayanan penginjilan Injil kasih karunia Allah, pada akhirnya dia harus berangkat dan menuju ke Yerusalem. Artinya, baik Tuhan Yesus, baik ke-12 rasul, baik Rasul Paulus, pusat peribadatan, tempat ibadah itu ada di Yerusalem. Nah, kita hari ini, mengapa kita ada di rumah? Semua ini sudah diatur berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah sendiri. Bahwa pada saatnya kita harus berada di rumah. Rumah itu adalah tempat kita beribadah. Dan disitulah kita menantikan kedatangan Tuhan menjemput kita.
Sebagaimana ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem, Paulus berada di Yerusalem, rasul-rasul pun demikian. Pada waktu itu, ketika Yesus berada di Yerusalem, tidak lama lagi kemudian dia mati dan naik ke sorga. Paulus pun demikian, para rasul pun demikian. Itulah sebabnya keadaan atau pola situasi yang seperti itu juga kita nikmati sekarang. Jadi kalau kita sekarang berada di rumah, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa ini semua adalah merupakan strategi Allah. Ini terulang kembali seperti peristiwa zaman Tuhan Yesus, zaman Rasul Paulus dulu. Jadi jangan sampai kita salah tafsir. Yang benar adalah kita sekarang dirumahkan ini. Artinya apa? Kita semakin mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kita mempersiapkan diri dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Itulah sebabnya ibadah dan kedatangan Tuhan itu punya hubungan yang sangat erat. Terbukti di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi giatlah selalu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang kudus, saya hanya memberitahukan kita semua bahwa sekarang kita berada dan beribadah di rumah. Ini adalah kehendak Tuhan. Artinya dengan maksud kita mempersiapkan diri teristimewa menjelang kedatangan Tuhan yang akan menjemput kita sebentar lagi. Terima kasih. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Kita semakin sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang kudus, kita sudah tidak lama lagi diangkat, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup dalam perbuatan baik. Kita hidup dalam kekudusan. Kita makin giat, makin rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Dengan demikian, kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan manakala dia datang menjemput kita di awan-awan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam kudus. Amin.